Rumah makan. Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha tata boga yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan pengantaran makanan dan beli bawa pulang sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan Tionghoa, rumah makan Padang, rumah makan siap saji, dan sebagainya. Asal-usul budaya makan di restoran atau warung makan tentu bukan baru terjadi beberapa tahun belakangan, tapi sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Namun, mulai kapan asal-usul budaya makan di restoran atau warung dikenal dan di mana pertama kali ada restoran atau warung makan, belum ada catatan pasti. Dalam catatan modern, budaya makan di restoran dimulai pada abad ke-18 di Paris, di mana revolusi kuliner dimulai. Sementara di barat, asal-usul budaya makan di restoran sebagian besar meniru restoran modern yang berasal dari Prancis. Di belahan dunia lain, konon asal-usul budaya makan di restoran paling awal dimulai 600 tahun yang lalu. Pendirian pertama yang bisa disebut restoran atau warung makan muncul sekitar tahun 1100 Masehi di Cina ketika kota-kota seperti Kaifeng dan Hangzhou yang berpenduduk lebih dari 1 juta membutuhkan makanan di luar rumah. Ada rute perdagangan antara ibu kota dinasti Song di utara dan selatan pada abad ke-12, tetapi para pedagang Cina yang bepergian keluar kota asal mereka tidak terbiasa dengan makanan lokal yang memiliki rasa yang aneh. Saat itulah bisnis restoran atau warung makan muncul di utara, di mana mereka menyiapkan makanan selatan dan makanan utara. Restoran awal tersebut terletak di distrik hiburan yang sibuk melayani para pelancong yang melakukan bisnis lengkap dengan hotel, bar, dan rumah bordir. Menurut dokumen Tiongkok pada masa itu, ragam restoran mengingatkan pada pusat kawasan wisata di kota abad ke-21. Bahkan kemudian muncul menu yang bisa dipelajari pengunjung sebelum memilih hidangan. Juga semua tamu disambut oleh pelayan dengan sopan. Sekitar waktu yang sama beberapa waktu kemudian sebuah tradisi muncul di barat yang dikenal dalam bahasa Prancis sebagai table d'hôte atau menu yang menawarkan sejumlah hidangan dengan harga tetap. Jenis makanan ini tidak bisa disebut restoran dalam arti kata yang sebenarnya. Makanan yang sama disajikan tepat pada pukul 1 siang. Tidak ada menu lain dan tidak ada pilihan. Koki yang memutuskan apa yang harus dimasak. Restoran tersebut lebih seperti kantin sekolah. Sejarah mengatakan bahwa restoran Prancis pertama muncul di Paris ketika juru masak dari pemerintahan yang dipecat memulai usaha baru. Kata restoran berasal dari kata kerja Prancis restaurer yang artinya untuk memulihkan diri, dan restoran asli Prancis pertama dibuka beberapa dekade sebelum revolusi tahun 1789. Awalnya restoran tersebut hanya menyajikan kaldu dan bisa dimakan kapan saja sepanjang hari. Kaldu yang dimasak dengan sempurna tersebut membuat ketagihan kebanyakan orang. Semuanya menggunakan bahan alami, ringan, mudah dicerna, namun penuh dengan nutrisi yang menyegarkan. Itulah mengapa orang datang ke restoran tersebut selain untuk memulihkan diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, anggur dan beberapa sup ayam mulai muncul di menu. Pada akhir tahun 1980-an, toko kaldu telah menjadi restoran besar pertama di kota Paris.
Di Indonesia, rumah makan juga biasa disebut dengan istilah restoran. Restoran merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu restaurer, yang diadaptasi oleh bahasa Inggris restaurant yang berarti memulihkan. Menurut Wojo Wasito dan Purwodarminto, mengklasifikasikan restoran atau rumah makan menjadi beberapa tipe, antara lain: yang pertama, ala carte restoran adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi di mana tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Tiap-tiap makanan di dalam restoran ini memiliki harga sendiri-sendiri. Yang kedua, ada table d'hôte restaurant, adalah suatu restoran yang khusus menjual menu table d'hôte, yaitu suatu susunan menu yang lengkap dari hidangan pembuka sampai penutup dan tertentu dengan harga yang telah ditentukan pula. Yang ketiga, ada coffee shop, adalah suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat di mana tamu biasanya berhubungan dengan hotel, suatu tempat di mana tamu biasanya mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam secara cepat dengan harga yang cukupan. Pada umumnya sistem pelayanannya adalah dengan American Service, di mana yang diutamakan adalah kecepatannya. Yang berikutnya ada kafetaria atau kafe, adalah sebuah restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake atau kue-kue, sandwich atau roti isi, kopi dan teh. Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol. Tipe berikutnya ada kantin, adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan sekolah, tempat di mana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan makan siang atau coffee break, yaitu acara minum kopi disertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar, ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar. Lalu ada continental restaurant, adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan kontinental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah. Suasananya santai, susunannya agak rumit, disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang sejarah asal-usul budaya makan di restoran atau rumah makan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, teman-teman yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang positif. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.